Hampir 75. Pengalaman apa dari ilmu kayak gitu, Mas? 2003. Memang spesifikasi di buku juga? Ya. Belajar di mana? Banyuwangi? Di Banten. Di daerah tangannya soalnya? Tangannya di daerah kan? Enggak, pakai kartu. Pakai kartu. Di TNI Yang bikin jengkel ke korban kemarin apa? Karena dia langsung mukul nyaplok terus baru ngeplak terus ya itu. Karena dia kan awalnya sudah berjalannya dia sama kekasihnya itu berjalan lancar, tiba-tiba kayak bertolak balik omongan itu, terus dia datang ke saya langsung tiba-tiba merasa kayak kurang maksimal, mau nyaplok itu emosinya di situ. Berarti sempat maju ya? Kos-kosan saya punya malam 1:30 saya dibangunkan katanya ada kasus. Namun sebelumnya tanggal 14 Oktober kita RW 03 memberitahu saya bahwa si Abdurrahman ini ada kasus menyembunyikan seseorang. Kasusnya katanya menyembunyikan saja. Ternyata setelah dibawa ke Polsek Kedung Kandang, paginya dipulangkan, dikembalikan lagi. Ya, kemarin malam hari Rabu hari Rabu itu dari RT 01 menyampaikan bahwa Pak Abdurrahman itu dibawa kembali ke Polsek Kedung Kandang. Kasusnya apa? Saya nggak paham Pak Tri. Kalau sekretarisnya ini ternyata sore itu ada lagi Pak Abdurrahman ini jalan lagi, dilepas lagi. Setelah dilepas malam jam 8 pada saat orang-orang tahlil itu dari kepolisian datang lagi ke rumah. Kayaknya hanya klarifikasi rumah bapak itu pernah dicat ulang ya, sampaikan seperti itu. Orangnya pernah izin untuk ngecat. Setelah itu dari firasat saya, oh ini mungkin ada kasus pembunuhan, saya sampaikan seperti itu. Setelah itu ternyata tadi malam Jumat pagi itu 1:30 dari kepolisian melanggengkan lagi ke rumah. Dan bersamaan itu kemungkinan dari Abdurrahman itu sudah mengakui akan perbuatannya. Dan langsung di apa istilahnya, olah TKP-nya itu menggali kepala itu. Yang lain katanya dibuang di sungai gitu. Ya. Artinya pembunuhan yang dipotong-potong ini Pak ya? Kalau penjelasan dari kepolisian seperti itu, saya sendiri nggak tahu kalau orang itu pendiam ya, banyak pendiam, ternyata ya sampai sekejam itu. Kejam itu seperti apa Pak? Ya itu kan kalau kasusnya katanya mutilasi ya, nah, kita kan menganggapnya kan kejam ya, sampai segitu. Sudah itu tanggal 14 Oktober itu disangka menyembunyikan orang dari Surabaya itu, pasien dari Pak Abdurrahman. Karena kontak terakhir itu sama Pak Abdurrahman. Nah, dari keterangan itu kita kan nggak tahu kalau kasus itu sampai pembunuhan, apa disembunyikan saja atau bagaimana terungkapnya ya tadi malam itu. Berarti apa yang dinyatakan disembunyikan itu ya dibukam selamanya gitu. Pak, tentang kasur Pak? Iya betul. Nah, kasur itu katanya sudah tipis, akhirnya dibuang ke sungai. Ya, perkiraan saya dari kasus itu, apakah hasil mutilasi tadi itu dibungkus ke kasur langsung dibuang ke sungai, atau bagaimana? Perkiraan saya seperti itu ya, dari kasus
pengecatan, dicat ulang, apa itu bercak-bercak darahnya, atau di kasur itu sendiri bekas darahnya sehingga dihilangkan jejaknya dibuang ke sungai. Perkiraan saya seperti itu, karena tahunya ya tadi malam itu kalau si Abdurrahman melakukan pembunuhan itu. Pak, Saya tidak ikut ke penggalian, cuma ditunjukkan sama petugas dari Kuramil itu kepala. Hanya lewat video itu aja. hanya kepala saja ya Pak? Di mana itu, Pak? Penggalian. Di tepi sungai sana. Sebelah utara makam apa? Kayaknya selatan makam. Saya sendiri nggak ikut ke Oh, sana. dekat sumber itu ya. Itu tadi malam itu tepatnya jam berapa ya Mas? Jam 1.38. 1.38 ya. Itu di lokasi itu diduga potongan-potongan tubuh itu ditanam berapa senti sih Mas? 40-50-an ya. Di situ informasi dengar ada berapa potongan Mas? Seperti apa Mas? Ada telapak tangan, telapak kaki, sama kepala. Untuk tubuhnya enggak ada ya? Bukan. Diperkirakan sudah berapa hari? Dan ya, Tapi kondisinya memang terbungkus apa Pak? kurang jelas. Kurang jelas ya. Saya petang. Oh, memang tidak jauh dari bibir sungai ya? Ya. Dengan Mas siapa ini? Mas Mario. Oh, Mas Nario ya. Blog.a.com melaporkan saat ini mencoba ya menelusuri jarak dari TKP awal ke lokasi yang kedua. Memang kalau kita ke lokasi jembatan penghubung Bundurjo dan Saujajan ini, kalau dengan membopong potongan-potongan tubuh dan kasur yang buat pakai penghubungnya ya kurang lebih kita tempuh sekitar 25 sampai 35 menit ya, dan dilakukan juga tengah malam karena kondisi kalau di sini cukup sepi ya. Ini saya menuju lokasi pembuangan yang kedua ya. Dan ini saya sudah mendekati ya. Ini saya arah dari Saujajar ke Jembatan Bunul. Dan memang di sini lah ini sudah tampak jembatan penghubung ya. Kalau dari posisi saya Saujajar ke Bunul, yang memang waktu diduga pembuangan di lokasi jembatan ini memang belum terpasang pagar pengaman ya. Enggak, ini kan sudah terpasang. Jadi dengan jalan kaki pelaku ini istilahnya membopong atau menggendong potongan-potongan tubuh yang sudah dikemas dan terbungkus kasur, dan tempat lokasi inilah pembuangan potongan tubuh yang diduga dicincang ini dari atas jembatan penghubung Bundurjo Saujajar ini ya ke aliran Sungai Bangu ini. Kenapa saya alasan diduga dicincang lalu? Karena selama 3 bulan ini tidak ada laporan terkait penemuan jenazah, potongan jenazah hingga daerah Sengguru ya. Jadi ada dugaan kemungkinan pelaku mencincang kecil-kecil tubuh korban sehingga sulit untuk ditemukan. Namun pelaku masih menyisakan di TKP awal potongan tubuh yaitu telapak kaki, telapak tangan. Satu adegan. Apa ada fakta baru kan yang ditemukan dari rekonstruksi? Fakta baru jadi hanya ada penambahan ketika membacokkan celurit. Untuk yang pertama kali korban roboh masih sempat melawan, kemudian dalam kondisi terbaring sambil menutup mulut korban, ditambahkan 1 kali lagi bacokan ke leher korban sehingga korban meninggal dunia. Artinya 3 kali bacokan yang 2 kali bacokan, namun pada awal kita mengira 2 kali bacokan ini secara beruntun, ternyata 1 kali kemudian korban roboh, kemudian dibacok sekali lagi, baru akhirnya meninggal dunia korban ini. baru dibungkam ya Nen? Sembari ditutup mulutnya untuk supaya tidak bersuara. Dan yang sempat didoakan itu seperti apa, Dan? Yang tadi sempat Mendoakan Baik, jadi setelah pelaku ini mengubur kepala dan telapak tangan dan telapak kaki korban, pelaku sempat mendoakan ya, dari keterangan pelaku mendoakan supaya arwah korban ini tenang. Sudah dicuci kemudian ditempatkan di dalam ember, dibagi menjadi 3 bagian, kemudian darah sehingga dibuang oleh pelaku. kan tadi Sebenarnya si pelaku ini
membawa kresek menuju keluar kos-kosan. Mau gitu loh. Mau moto-moto. Foto ya. Terus. Iya, jalannya gini. Pakai mesin jeruk, Pak. Terus. Kan dua rek pengen kau enak. Sudah mau gini mau nyari ini. Dia kerja apa ini? Bener ngomongnya kayak gitu, Bu? Apa-apa? Katanya siapa, kenapa, oh ya, Bu. Ketika sudah ngomong, Ibu Menuju untuk membersihkan atau memotong-motong kasur. Terus video pancingan. Awakmu boleh iki nang ndi? Bikine. Yo, ono. Yo, terus. Terus. Kete ono gambare, Guys. Terus. Iku bur mana? Kreseke buang nanti. Gini langsung gini. Ya, sampean anu. Betul. Awis sama depan nih. Saya ngante foto. Belum selesai belum.